Jadi balik lagi, semua akhirnya kita butuh digital. Makanya kita pasang online, pajak, terutama PB1. Nah, jadi termasuk kemudahan membayar dengan mobile banking, kerjasama dengan bank. Ada nggak yang masih curang? Ada. Tapi karena kita harus juga percaya, kan tidak semua bisnis jenis yang sama curang. Tidak semua atau restoran atau tempat usaha di wilayah yang sama yang curang. Nah, kita bisa mulai bandingkan dengan teknologi AI. Kita bisa tahu nih, kira-kira mana yang anomali. Harusnya yang didapatnya sekian, kenapa dia enggak? Terus kita bisa lacak lagi. Nanti kalau kita teknologi harus terus setiap hari ya. Kita datang. Saya kadang-kadang tengah malam tuh waktu bikin Jakarta Smart City dengan Clue. Bangun tengah malam, saya ingat pengen gini, ada konten ini, menu ini, saya dulu pakai BBM kirim ke dia. Tapi pas saya lupa. Nah, itu harus terus kita update. Nah, dengan cara sampai sekarang yang Pertamina, saya masih tiap bulan rutin. Misalnya saya kasih PR, saya pengen dapatin ini nih. Waktu klik ini keluar ini. Oh, dia belum siap. Berapa lama? Sebulan. Oke, bulan depan saya datang lagi. Nanti saya tiap kali rapat saya kasih PR. Nah, dengan cara seperti itu, dengan cara teknologi, kita bisa tahu mau orang kuat, mau orang siapa, ada bukti kok. Yang paling susah kan ada orang kuat, kalau kita kirim orang, dia bilang nggak ada masalah. Dia takut. Tapi kalau dengan teknologi nggak bisa bohong. Sama kayak sekarang lah, ada orang kuat misalnya yang punya SPBU, nakal, jual macam-macam. Dengan teknologi sekarang terbukti, kita berani kasih sanksi stop sampai cabut izin kamu. Anda mau tuntut saya depan hukum, ada data digital, bukan secara suka tidak suka dari saya. Ini beda. Nah, kalau menurut pengalaman saya, gimana caranya ngangkat pejabat? Saya pernah, tentu di Jakarta saya gunakan sistem lelang. Dulu orang bilang ada Jumat Keramat. Yang penting kepala kita ini harus taruh dia tugasnya apa, kriterianya jelas. Misalnya contoh dulu soal dinas PU tata air. Mereka malah mengatakan kita pengennya semua mesti dari rumpun teknik. Tapi kalau udah ganti 5 dari dalam, masih banjir juga wilayah yang saya kasih kriteria untuk tahun ini selesaikan. Saya lebih baik lelang, saya tunjuk orang dari rumpun doktorandus malahan. Dari IPDN, dari seorang camat, itu ternyata beres. Nah, jadi patokan saya itu, kan nggak ada orang yang bodoh kan. Semua lulusan sarjana. Nah, kalau kepalanya lurus, bawahnya berani nggak lurus. Kalau dia berani nggak lurus, ya buang aja, ganti orang baru. Nah, bagaimana kalau pangkatnya belum sampai, golongan belum sampai? Ini pengalaman saya di Belitung, ini lucu juga sebetulnya. Saya punya kepala badan, saya bagian sosial nggak salah. Saya nggak bilang dia main lah, pokoknya nggak sampai terus nih bantuan ke orang miskin. Baik itu udah tahu kota gitu kecil kok, pangkatnya tinggi. Sedangkan yang rajin itu saya kenal, kebetulan bukan KKN, kebetulan teman saya sekolah SMP. Saya tahu orang ini rajin sholat, rajin kerja, pelajaran nilainya bagus, tapi golongannya belum sampai nih. Gimana caranya supaya dia yang mimpin, jadi pejabat sementaranya? Semua orang yang di bagian sosial itu, yang pangkatnya lebih tinggi dari dia, saya pindahin. Sampai dia pangkatnya paling tinggi. Nah, pangkat paling tinggi, ya sudah. Dia yang mimpin jadi kepala bagian sosial. Yang tiap Jumat bisa datang keliling. Nah, itu seperti itu aja kita lakukan.